Selamat pagi teman-teman. Dalam video ringkas kali ini saya akan memberikan contoh mengenai bagaimana cara mengisi KPI untuk bagian marketing ya. Jadi teman-teman yang bekerja di bagian sales and marketing mungkin bisa melihat video ini ya. Jadi yang pertama seperti biasanya Anda masuk ke websitenya namanya aplikasi.mykinerja.com ya, aplikasi.mykinerja.com. Kemudian Anda masuk login seperti ini, Anda masukkan alamat email Anda dan password Anda. Ini saya ngasih contoh saja ya, salah satu contoh dummy saja saya akan bikin untuk namanya Dewi ya. Kita kemudian masuk. Nah inilah pertama kali ketika Anda membuka aplikasi My Kinerja ya, tampilannya seperti ini. Nah ketika Anda mau mengisi KPI untuk bagian marketing, itu Anda tekan tombol ini teman-teman ya. Jadi mudah saja Anda langsung isi. Anda tekan tombol ini, kemudian masih kosong Anda tambahkan lagi. Ini ada menu tambah ya. Kita klik lagi. Nah inilah teman-teman ya. Jadi inilah kolom di mana Anda harus mengisi KPI Anda. Ya, ada area kinerjanya apa, kemudian KPI-nya apa, paling penting di sini KPI-nya, kemudian bobot KPI-nya, kemudian target KPI-nya, targetnya berapa, kemudian satuannya bisa rupiah, persentase, jumlah, angka, atau frekuensi, atau bahkan rasio, ton, atau unit, ya tergantung KPI-nya. Kemudian yang ini itu tipe penjumlahan itu artinya Anda kan nanti harus ngisi realisasinya bulanan ya teman-teman ya. KPI Anda realisasi bulanannya diisi. Nah tipe penjumlahan itu artinya menanyakan nanti ketika akhir tahun realisasi bulanan itu bagaimana cara menjumlahkannya. Apakah ditambahkan saja atau di rata-rata. Ya, jadi tipe penjumlahannya ada akumulatif, dijumlahkan total, atau rata-rata, atau angka terakhir. Angka terakhir itu artinya angka pencapaian Anda di bulan Desember. Itu dijadikan acuan sebagai penjumlahannya. Ya, angka terakhir itu angka di bulan Desember. Kalau akumulatif dijumlahkan tiap bulan, kalau rata-rata tiap bulan kemudian hasilnya di rata-rata. Itu Anda isikan. Ya. Tipe penjumlahannya, kemudian tipe KPI-nya. Tipe KPI itu intinya adalah Anda punya dua tipe KPI. Maximize itu intinya KPI Anda kalau makin tinggi pencapaiannya makin bagus. Misalnya omset penjualan, skor kepuasan pelanggan, jumlah pelanggan baru itu maximize. Kalau minimize itu artinya makin rendah makin bagus. Misalnya jumlah komplain, itu kan kalau makin rendah makin bagus. Atau jumlah produk cacat. Itu minimize ya. Nah, Anda isikan ini KPI-nya di kolom ini. Nah, kalau Anda ingin tahu contoh KPI marketing seperti apa Pak Yodia, itu sebenarnya saya sudah ngasih panduannya ya. Anda bisa klik di sini, di panduan sini. Anda bisa klik di panduan ini, kemudian klik. Nah, di sini saya ngasih banyak contoh ya, ada video, ada contoh tabel KPI, ada macam-macam. Nah, Anda klik yang di sini teman-teman. Contoh KPI 50 jabatan untuk aplikasi My Kinerja, yang warnanya merah ini Anda klik. Nah, ini saya ngasih contoh ya, setiap dalam file berikut ini Anda menjumpai contoh beragam KPI, lengkap dengan bobot dan target. Bahkan saya juga sudah ngasih tipe satuannya, tipe penjumlahan. Ya, Anda bisa langsung copy paste ini file yang ada di dalam contoh ini ya. Apa di mana di Google Drive ini Anda bisa klik. Nah, ini saya ngasih contoh beragam KPI untuk berbagai posisi ya, ada 50 dari manajer, staff sampai supervisor ya. Oke. Nah, misalnya kita mau ngisi untuk bagian marketing. Misalnya kita cek
manajer marketing ya, misalnya ini ya. Kita klik contohnya seperti apa ya. Kita buka. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini contoh saja ya teman-teman ya. Misalnya area kinerjanya penjualan, KPI-nya persentase pertumbuhan penjualan atau market share atau profit margin per produk atau return on investment promotion program atau nilai penjualan produk baru dan skor kepuasan pelanggan. Masing-masing ini sudah saya kasih bobot, saya kasih target, contoh saja ini, kemudian satuan KPI-nya seperti apa, tipe penjumlahannya seperti apa, kemudian tipe KPI-nya seperti apa. Ya, ini contoh saja teman-teman, Anda bisa copy paste yang relevan, tapi kalau yang tidak relevan bisa Anda bikin sendiri, tapi ini memberikan referensi bagi Anda bagaimana cara mengisi KPI. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah itu sebenarnya banyak ya, saya ngisi bikin semuanya banyak di sini ya. Nah kalau misalnya Anda merasa ini KPI-nya cocok bagi Anda ya Anda tinggal copy paste aja. Yang ini dipindahkan ke area kinerja utama, yang ini dipindahkan ke KPI. Kemudian kasih bobot, target, satuan KPI, tipe penjumlahan dan tipe KPI. Oke. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, Anda bisa melihat ya berbagai contoh ya. Nah, kita kembali ke dashboard. Mari coba kita bikin ya. Ini saya ngasih contoh saja Pak ya. Bapak Ibu-Ibu ya, saya mau ngasih contoh KPI untuk Ibu Dewi yang kerja di bagian marketing. Katakanlah saya mau ngasih contoh 4 KPI saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Saya ngasih contoh bagaimana cara mengisinya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama, saya membayangkan orang marketing mungkin tadi penjualan ya, omset penjualan ya. Jadi area kinerjanya omset penjualan. Targetnya mungkin langsung rupiahnya saja. Ya, misalnya Ibu Dewi ini ditarget omset penjualan produk gitu ya. Produk A misalnya. Ya, dia punya 2 produk utama. Yang produk A misalnya targetnya 30 miliar. Jadi 30 ini maksudnya 30 M ya. Kemudian bobotnya 25% misalnya. Ya, bobotnya total KPI kalau Anda punya 4 KPI misalnya, semuanya total bobotnya harus 100, jangan lebih dari 100. Jadi kalau Anda punya 4 KPI bisa dibagi rata, atau KPI yang penting bobotnya mungkin bisa lebih tinggi, bisa 30, bisa 40, dan seterusnya. Sorry, ini parameter KPI-nya nilai penjualan produk A ya. Kemudian targetnya misalnya 30 miliar. 30 ini maksudnya 30 miliar ya. Bisa juga Anda kasih kasih 0 ya. Tapi saya asumsikan 30 ini 30 M. Ya, kemudian rupiahnya satuan rupiahnya rupiah. Kemudian tipe penjumlahannya akumulatif karena kan nanti tiap bulan dilihat realisasi penjualannya berapa. KPI-nya maximize. Ya. Kemudian kita simpan. Ya. Ini ya, yang kedua misalnya tambahkan lagi omset penjualan produk B. Ya, nilai penjualan produk B. Bobotnya juga 25, targetnya yang ini 40 miliar. Satuannya rupiah, akumulatif, ininya maximize. Ini simpan. Sudah ada 2, kemudian yang ketiga misalnya jumlah prospek pelanggan baru. Sorry, mungkin area kinerjanya bahasanya prospek. Ini jumlah prospek pelanggan baru. Bobotnya mungkin juga 25. Targetnya mungkin dalam setahun ya. Ini targetnya dalam setahun Pak ya. Targetnya misalnya 250 prospek. Satuannya angka. Akumulatif juga maximize. Ya ini jumlah pelanggan prospek baru. Ini bobotnya sudah 75.
Ya, mungkin satu lagi. Satu lagi misalnya program kerja pemasaran. Jadi Anda asumsinya tiap tahun punya program kerja, KPI-nya adalah tingkat penyelesaian program kerja pemasaran. Jadi Anda bikin program kerja ya teman-teman ya, dalam setahun Anda mau ngapain saja itu kalau bisa dibikin, kemudian ada timeline-nya. Nah kemudian Anda KPI-nya ya seberapa persen tingkat penyelesaian proyek-proyek atau program kerja pemasaran Anda. Gitu ya teman-teman ya, bobotnya misalnya 25 juga, ini targetnya 100, maksudnya 100%. Ya, satuannya persentase. Jadi misalnya saya setahun punya 10 program kerja Pak Yudi ya. Itu bagaimana ukurannya? Ya artinya Anda tingkat penyelesaian 10 program itu bagaimana? Jadi 100% itu maknanya Anda nanti di Desember 10 kegiatan itu harus done, tereksekusi dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Ini pakainya angka terakhir. Ya, asumsinya Anda kan punya program kerja tiap dalam setahun itu mungkin Anda timeline-nya di breakdown per bulan. Nah, nanti tiap bulan Anda lacak progresnya. Ini kayak kita mau ukur proyek pembangunan itu ya teman-teman ya. Anda bikin gedung, progres pembangunannya udah berapa persen. Sampai Juli berapa persen, sampai November berapa persen. Harapannya nanti Desember gedungnya dan diresmikan selesai 100%. Sama seperti itu logikanya. Jadi program kerja pemasaran Anda diibaratkan seperti gedung, Anda punya target 100% semuanya tereksekusi di bulan Desember. Nah, tiap bulan Anda lacak itu. Sehingga nanti di Desember harapannya progresnya 100%. KPI-nya maximize. Kemudian kita simpan. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi inilah contoh 4 KPI ringkas dari seorang yang bekerja di bagian pemasaran. Sekali lagi ini KPI-nya, area kinerjanya bisa Anda ubah-ubah, bisa Anda tiru, tapi logikanya seperti ini ya. Targetnya sudah ada, ini maksudnya dalam satuan miliar ya, 30 miliar, 40 miliar. Ya, kita bisa ubah juga sih, supaya kelihatannya angkanya ini ya, misalnya ditambah 00. $30 miliar, yang 40 miliar juga tambahin nolnya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya, cara ngisi KPI itu sederhana ya. Oke, nah setelah itu nanti tiap bulan Anda isi, ini itu diisi, jangan dibiarkan kosong kayak gini ya. Kalau nggak terisi nanti kosong ya. Nah cara ngisinya gimana ini, realisasinya isikan aja. Misalnya warna birunya kita klik, misalnya nih nilai penjualan produk A, targetnya tadi 30 miliar, misalnya di bulan Januari penjualannya 2 miliar, di bulan Februari misalnya 3 miliar, di bulan Maret misalnya 3,2 miliar. Kayak gitu ya, seterusnya ya teman-teman ya. Kemudian kita simpan. Nah itu nanti terisi seperti ini teman-teman. Ya, coba yang B-nya, yang produk B, misalnya produknya 40 miliar targetnya, penjualannya Januari 4 miliar misalnya. Februari 42. Maretnya 4 miliar 5. Kita simpan. Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi nanti diisi terus ya sampai akhir tahun ya teman-teman ya, jangan kosong ya. Misalnya prospek pelanggan baru kita isi juga, targetnya 250, misalnya bulan Juni dapat 20 prospek, bulan Februari dapat 23 prospek, bulan Maret dapat 27 prospek. Ya kita simpan. Nah ini udah muncul kayak gini ya.
Kemudian program kerja pemasaran. Misalnya Anda tingkat penyelesaian program kerja pemasaran, mungkin Januarinya belum mulai sama sekali, masih 5% lah. Februarinya sudah bergerak naik 10%, Maretnya bergerak naik 20%. Dan seterusnya gitu ya teman-teman ya, nanti harapannya di Desember sudah selesai 100%. Kalau misalnya Anda selesainya bahkan di bulan November 100%, Desembernya tetap diisi 100 juga, tidak masalah seperti ini teman-teman. Ya. Ini saya ngasih contoh pengisian 3 bulan pertama saja. Nah ini kayak gini ya, jadi terisi nanti akhir tahun ngitung sendiri teman-teman. Ya ini skornya, skor pencapaiannya itu realisasi bagi target. Ya, skor pencapaian itu realisasi bagi target. Ya, kemudian skor akhir itu skor pencapaian kalikan bobot KPI. Jadi kalau target Anda tercapai ya skornya bagus. Ya, ini skor pencapaiannya masih rendah karena kan Anda baru 3 bulan kerja. Jadi masih dihitungnya kan baru 30% pencapaiannya. Nanti harapannya di akhir tahun ya 100% semua. Itu teman-teman ya, jadi skor pencapaian itu seperti lazimnya selama ini ya, realisasi bagi target. Gitu ya teman-teman ya, ini kalau kita dilihat di dashboard, muncul seperti ini. Ya ini snapshot, ini artinya pencapaian Anda sampai bulan Maret. Sampai bulan Maret pencapaiannya baru 27%, 28%. Harapannya nanti ketika Desember ya 100% semua. Ya, ini pencapaian sampai 3 bulan pertama, kuartal pertama. Nah, ini sudah ada grafik-grafiknya seperti ini. Menarik, ada prospek pelanggannya, harapannya naik. Ya, kemudian ini tingkat penyelesaiannya. Nanti ketika di akhir tahun ya harapannya sudah 100%. Jangan cuma 20%. Gitu teman-teman ya, cara ngisinya sederhana, Anda pakai pengisian KPI ini. Ya. Sekali lagi, yang paling krusial itu Anda tiap bulan tolong diisi, ya warna biru ini diisi, jangan sampai kosong. Dan kalau Anda mau belajar banyak hal, Anda bisa klik menu panduan ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga membantu. Selamat pagi, salam sukses, penuh kemuliaan.